Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tepatnya setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri memeriksa hampir 100 orang saksi. Polisi beralasan mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka kasus tersebut. Penetapan tersangka Firly Bahuri ini tentu mengejutkan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, ini adalah kali pertamanya pucuk pimpinan tertinggi lembaga anti rasuah terlilit kasus korupsi yang seharusnya ia berantas. Ya, jika melihat ke belakang, pembentukan KPK ini tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Tepatnya pada 29 Desember 2003, di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri, KPK akhirnya mulai dibentuk. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, tapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota, dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Terhitung sejak tahun 2003 hingga 2023 sudah ada 7 orang yang menjabat sebagai ketua KPK. Ketua KPK pertama adalah Taufikur Rahman Ruki. Ia dilantik pada 16 Desember 2003 dan mengakhiri masa jabatannya pada 2007. Setelah Taufikur Rahman Ruki lengser, Ketua KPK dialihkan ke Antasari Azhar. Namun di penghujung jabatannya, ia terlilit kontroversi pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. 2011, pimpinan KPK digantikan oleh Abraham Samad. Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham Samad memimpin adalah kasus korupsi Wisma Atlet, kasus korupsi Hambalang, hingga kasus gratifikasi impor daging sapi. Dari Abraham Samad, pimpinan KPK diganti menjadi Agus Raharjo di tahun 2015. Di bawah kepemimpinannya, KPK kerap melakukan operasi tangkap tangan. Seperti OTT Ketua DPD Irman Gusman di kasus suap impor gula, berbagai penangkapan OTT panitera, pengacara, hakim tinggi, dan pejabat MA, termasuk Sekretaris MA Rohadi. Barulah di tahun 2019, pimpinan KPK dialihkan ke Firly Bahuri. Namun di bawah kepemimpinan Firly, KPK mulai menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai KPK berangsur-angsur dilemahkan lewat kebijakan kontroversial Firly, di mana salah satunya membuat tes wawasan kebangsaan yang dianggap untuk menyingkirkan penyidik-penyidik andal di KPK.